MLM menjanjikan kebebasan yang sesungguhnya, bukan? Jadilah bos bagi diri sendiri. Bekerja dari mana saja, dapatkan penghasilan tak terbatas. Jika Anda mundur beberapa dekade, perusahaan pemasaran multilevel atau MLM, mereka ada di mana-mana. Tetapi kita tidak mendengar kabar dari mereka lagi akhir-akhir ini. Apakah mereka menghilang atau beroperasi dengan menyamar? Nah, itulah kisah tentang bagaimana MLM membuat 1% orang kaya dan semua orang bangkrut. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan membicarakan tentang cara kerja MLM sebenarnya. Jadi, sebagian besar bisnis menghasilkan uang dari memiliki klien dan pelanggan yang membayar barang dan jasa. Lalu mereka menggunakan uang itu untuk membayar karyawan dan berinvestasi dalam mengembangkan bisnis. Nah, dalam MLM, perusahaan menghasilkan uang dengan berbagai cara, dan mereka tidak membayar semua karyawan dari keuntungan tersebut. Sumber uang pertama yang mereka hasilkan berasal dari Anda, orang yang mendaftar untuk bekerja dengan mereka. Anda membeli produk dari mereka dengan uang Anda sendiri terlebih dahulu. Meskipun Anda bekerja dengan mereka, Anda juga membeli perlengkapan pemula dengan buku panduan pelatihan, contoh produk, dan alat pemasaran untuk membantu iklan Anda. Anda juga membayar biaya bulanan agar akun Anda tetap aktif. Penghasil uang besar berikutnya datang dari Anda lagi. Namun, sekarang alih-alih membeli produk perlengkapan pemula dan membayar biaya bulanan, seiring pertumbuhan perusahaan, Anda kini harus membayar lokakarya dan konferensi. Terkadang lokakarya dan konferensi ini diadakan di belahan negara lain. Jadi, jika Anda tidak menjual cukup banyak produk untuk memenuhi syarat secara otomatis, Anda harus membeli tiket pesawat dan hotel sendiri. MLM menawarkan diskon kecil untuk tiket pesawat dan hotel ini jika Anda memesan melalui mereka, lalu mengambil sebagian dari uang itu dan mengantonginya karena biasanya mereka mendapatkan diskon grup yang lebih besar. Sumber uang terakhir yang mereka hasilkan berasal dari pelanggan yang benar-benar menyukai produk yang mereka jual. Dengan uang yang mereka hasilkan, mereka hanya membayar karyawan tingkat atas dan manajemen tingkat atas. Mayoritas orang yang mengaku bekerja untuk mereka tidak benar-benar dibayar oleh mereka. Itulah sebabnya 86% distributor tidak menghasilkan komisi sepeser pun dan biasanya memperoleh saldo negatif. 10% berpenghasilan kurang dari $100 setahun. Dan 4% lainnya, mereka bisa hidup seperti raja. Dan gaya hidup mereka adalah salah satu dari dua taktik yang digunakan MLM untuk mengintai dan menjebak orang. Cara pertama jelas, seperti iklan yang Anda lihat di poster besar di depan jendela toko. Iklan tersebut mengatakan bahwa Anda bisa menjadi bos bagi diri sendiri dan hidup sesuai keinginan Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah menjual produk seperti suplemen, perawatan kulit, minyak esensial, tata rias, atau peralatan dapur, dan Anda akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Tugas Anda adalah membeli produk itu sendiri. Jual produk tersebut ke teman, keluarga, dan jejaring sosial, lalu rekrut lebih banyak orang untuk menjadi distributor di bawah Anda. Ini disebut downline Anda. Ini disebut pemasaran bertingkat karena Anda menghasilkan uang dari merekrut banyak orang yang kemudian juga merekrut banyak orang lainnya. Dan Anda mendapatkan uang dengan beberapa cara. Ada produk yang Anda jual secara pribadi, komisi kecil yang Anda dapatkan dari penjualan yang dilakukan orang yang Anda rekrut, dan persentase penjualan dari orang yang mereka rekrut. Perusahaan MLM menyebutnya pendapatan yang diungkit, yang pada dasarnya berarti Anda memperoleh uang dari usaha orang lain dan bukan hanya dari kerja keras Anda sendiri. Dalam bisnis tradisional, pengungkit berarti menggunakan uang orang lain seperti pinjaman atau investasi atau waktu orang lain seperti karyawan untuk menumbuhkan pendapatan Anda. Dalam MLM, pengungkit berarti Anda memperoleh komisi dari aktivitas penjualan dan perekrutan orang-orang yang Anda bawa sendiri ke dalam bisnis. Terkadang mereka menyebutnya pendapatan residual, tetapi itu juga tidak sepenuhnya benar. Pendapatan residual bersifat pasif, seperti royalti atau pendapatan sewa. Namun dalam MLM, itu bergantung pada perekrutan dan penjualan yang konstan. Jadi, tidak ada yang pasif tentang hal itu. Cara kedua MLM membuat orang bergabung dan bertahan jauh lebih halus. Anggap saja seperti pesta di ruang belakang sebuah toko yang hanya mengundang orang-orang elit atau istimewa. Dan di bagian ini, semua orang sangat ramah dan memberi semangat. Mereka memotivasi Anda, membimbing Anda, dan selalu ada untuk Anda ajak mengobrol. Anda senang memiliki mereka sebagai teman, dan Anda tidak ingin kehilangan mereka. Namun, tampaknya setiap kali Anda mendekati pintu dan ingin pergi, mereka meyakinkan Anda untuk tetap tinggal. Dan Anda telah melihat bahwa orang-orang yang berhasil pergi kemudian benar-benar terputus dan tidak pernah diajak bicara lagi. Anda
lihat, semua ini sebenarnya bukan tentang uang. Mungkin awalnya seperti itu, tetapi bukan begitu cara mereka mempertahankan orang-orang. Saat Anda bergabung dengan mereka membuat Anda merasa seperti bagian dari suatu suku. Mereka adalah keluarga. Ada rasa kebersamaan dan koneksi. Mayoritas orang yang bertahan lebih dari 1 tahun di MLM adalah ibu rumah tangga, pasangan anggota militer, dan anak muda yang baru saja lulus kuliah. Karena ketiga kelompok inilah yang paling mungkin membutuhkan apa yang benar-benar dijual MLM, identitas, tujuan, dan komunitas. Menjadi orang tua yang tinggal di rumah bisa membuat Anda terisolasi, dan Anda bergantung secara finansial pada orang lain. Keluarga militer pindah setiap 2 hingga 3 tahun, jadi sulit untuk mendapatkan teman dan membangun karir atau jaringan. Dan anak muda baru saja lulus kuliah dan masih mencari jalan hidup. Semua kelompok ini memiliki jaringan kenalan yang besar, yang sangat bagus untuk menjual produk dan merekrut lebih banyak orang. Tetapi mereka juga bisa sangat kesepian, dan komunitas MLM tahu cara masuk dan mengisi kesenjangan itu. Pelanggan ideal mereka memiliki 2 kebutuhan utama, menghasilkan uang dan memiliki teman. Jika Anda memiliki cukup kebutuhan kedua, kemungkinan besar Anda akan menjadi bagian dari 47% orang yang keluar di tahun pertama. Untuk yang lainnya, semakin lama Anda bertahan, semakin sulit untuk pergi. Meninggalkan kelompok itu dapat berarti bahwa Anda juga meninggalkan komunitas yang membuat Anda merasa diperhatikan dan didukung. Itu adalah daya tarik emosional yang kuat, atau memang begitu. Banyak hal telah berubah, dan Anda tahu, ini adalah jenis pelajaran bisnis dunia nyata yang kami selami lebih dalam di aplikasi Alux. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis industri, menemukan tren, dan belajar dari para pemikir terpintar di luar sana. Itu tidak murah, tetapi juga bukan perlengkapan awal seharga $499 dari MLM yang sedang sekarat. Biayanya $1.99 setahun, dan dipercaya oleh para pendiri, CEO, kreator, dan pengusaha yang ingin membangun bisnis nyata, bukan sekadar menjual angan-angan. Jadi, kunjungi alux.app dan unduh sekarang. Dan karena Anda adalah bagian dari komunitas YouTube kami, jika Anda memindai kode QR di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan. Tapi mari kita kembali ke topik hari ini. Uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai 100 juta dengan tenor 24 bulan. Bunganya rendah dan yang terpenting nggak ada biaya. Baiklah, mari kita bahas tentang kejatuhan MLM tradisional. Jadi, di tahun 2000-an, Anda tidak mungkin pergi ke acara barbeque keluarga tanpa salah satu bibi, sepupu, atau paman Anda memberitahu Anda tentang peluang bisnis luar biasa yang sebenarnya adalah MLM. Saat ini, Anda mungkin akan mendapatkan pesan di kotak masuk Facebook Anda dari salah satu teman sekelas SMA Anda dulu. Jika mereka mulai menjual cara menghasilkan uang dengan menjadi bos bagi diri sendiri, kemungkinan besar mereka adalah distributor MLM. Oke, Anda hanya perlu waktu kurang dari semenit untuk mencari nama perusahaan tersebut di Google, membaca ulasannya, dan mengambil keputusan sendiri. Namun, selama beberapa dekade, generasi sebelumnya tidak memiliki sumber daya tersebut. MLM dimulai pada tahun 1930-an ketika seorang Amerika bernama Carl F. Rainbow menjadi sangat tertarik dengan vitamin dan suplemen setelah menghabiskan waktu di Tiongkok. Ia memulai perusahaan suplemen bernama Neutralite, tetapi ia tidak memiliki uang untuk membayar iklan atau menaruh produknya di toko. Jadi, ia menjual langsung ke pelanggan, dan saat ia menjual suplemennya, ia juga meyakinkan mereka untuk menjadi penjual. Untuk memotivasi lebih banyak orang agar merekrut, Neutralite membayar komisi atas penjualan orang-orang yang mereka bawa masuk, bukan hanya atas penjualan mereka sendiri. Amway adalah salah satu perusahaan MLM paling menguntungkan di dunia saat ini dan pendirinya Rick DeVos dan Jay Van Andel adalah distributor teratas di Neutralite. Pada puncaknya pada tahun 1997, mereka menghasilkan pendapatan sebesar $7 miliar. Distributor teratas mereka, Dexter dan Birdie Georgia, pasangan dari North Carolina, dikatakan telah menghasilkan lebih dari $460 juta dalam pendapatan seumur hidup. Distributor Amway teratas di Asia adalah Bariki dan Holy Chain yang memiliki pendapatan seumur hidup sekitar $75 juta. Ada beberapa lainnya yang telah melampaui angka $100 juta. Jadi, Anda bisa menghasilkan uang. Ya, Anda bisa. Namun, ada satu trik penting untuk ini. Anda harus masuk lebih awal dan Anda harus mengetahui model bisnis utama sejak awal. Sebagian besar distributor teratas memulai pada tahun 70-an dan 80-an dan mereka tahu sejak awal bahwa uangnya ada pada perekrutan, bukan penjualan. Jadi, mereka memfokuskan seluruh energi mereka untuk merekrut lebih banyak orang. Dan pada saat itu pasarnya terbuka lebar. Jadi cukup mudah untuk melakukan ini. Dan di perusahaan-perusahaan ini, ketika Anda masuk lebih awal dan memiliki sedikit kesuksesan, mereka mulai menggunakan Anda sebagai contoh untuk menunjukkan berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan
menghasilkan dan seberapa sukses Anda nantinya. Dan itu membuat lebih banyak orang bergabung dengan downline Anda. Kemenangan terbesar bagi MLM terjadi pada tahun 1979 ketika setelah serangkaian tuntutan hukum, FTC memutuskan mendukung MW dengan mengatakan bahwa itu bukan skema piramida karena menjual produk sungguhan. Itu memberi mereka lampu hijau untuk terus maju. Karena semakin banyak orang yang direkrut, pasar menjadi jenuh. Ketika pasar AS menjadi terlalu ramai, perusahaan-perusahaan tersebut berekspansi ke Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia. Tempat kelas menengah tumbuh pesat dan undang-undang perlindungan konsumen bahkan lebih lemah. Lalu, internet pun hadir. Saat itu, awalnya, konten pemasaran dan gaya hidup porno menjadi lebih besar dan lebih mencolok. Pada masa-masa awal Facebook dan Instagram, Anda akan menelusuri beranda dan melihat foto-foto orang yang bekerja dari pantai, melakukan perjalanan mewah, dan memposting tentang menjadi bos bagi diri mereka sendiri sambil naik limusin untuk makan malam. Namun, kemudian forum daring, blog, dan platform seperti Reddit dan YouTube memberi cara bagi mantan peserta MLM untuk menceritakan kisah mereka. Orang-orang berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka kehilangan ratusan atau ribuan dolar, merusak hubungan mereka, dan diabaikan dan pada dasarnya dikeluarkan dari perusahaan ketika mereka meminta bantuan. Di bawah tekanan dari regulator dan pengadilan, MLM harus mulai menerbitkan laporan pendapatan mereka di situs web mereka. Disitulah orang-orang melihat bahwa lebih dari 99% peserta kehilangan uang dan hanya sebagian kecil di puncak yang menghasilkan pendapatan serius. Mereka menggunakan asimetri informasi untuk mengendalikan apa yang dilihat orang. Jadi, setiap orang hanya mendengar tentang sejumlah kecil kisah sukses berulang kali dan mengira itu adalah hal yang lumrah. Untuk pertama kalinya, informasi tidak lagi dikendalikan oleh perusahaan. Saat ini, Anda dapat mencari nama perusahaan plus penipuan di Google, dan halaman-halaman gugatan hukum, pengungkapan pendapatan akan muncul. YouTube dan TikTok penuh dengan mantan perwakilan yang menceritakan kisah mereka. Perekrutan adalah hal terpenting dalam MLM, dan sekarang tidak ada yang ingin bergabung dengan bisnis yang tampak seperti penipuan. FTC menggugat Herbalife sebesar $200 juta karena pada dasarnya beroperasi sebagai skema piramida ilegal dan membayar distributor hanya untuk perekrutan. BMA digugat atas hal yang sama sebesar $238 juta. Begitu pula Advo. Perusahaan MLM dimiliki secara pribadi, jadi kita tidak pernah melihat pendapatan mereka yang sebenarnya. Yang kita dapatkan hanyalah prediksi mereka sendiri tentang kemana arah industri ini dalam beberapa tahun ke depan, yang mengejutkan menunjukkan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 6,5%. MLM tradisional masih ada, dan menurut mereka sedang berkembang. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah versi baru perusahaan pemasaran multilevel yang lebih licik. Generasi milenial dan Gen Z cukup bijak untuk tidak terjerumus pada mimpi MLM jadul yang mudah. Itulah sebabnya perusahaan yang beroperasi seperti ini, ya, mereka harus mengubah citra. MLM modern mengambil dua pendekatan berbeda. Jadi, pertama, tipe jadul mengubah citra menjadi pemasaran jaringan atau penjualan langsung. Mereka lebih menekankan pada penjualan eceran kepada pelanggan sebenarnya dan mereka memiliki pelatihan kepatuhan untuk distributor. Segala hal lainnya masih sama. Pada tahun 2021, Asosiasi Penjualan Langsung merilis data yang menunjukkan peningkatan hampir 14% dalam pertumbuhan industri. Lompatan terbesar dalam 20 tahun. Pendekatan MLM kedua benar-benar baru dan berbeda. Mereka akan menyebutnya pemasaran afiliasi, pemasaran influencer, atau penjualan sosial. Pikirkan hal-hal seperti grup perdagangan kripto atau falas. Forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia dan menghasilkan lebih dari $7 triliun per hari. Forex adalah singkatan dari valuta asing dan memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Bank, hedge fund, dan perusahaan menggunakannya untuk memprediksi dan mengendalikan pasar, lalu mengambil untung darinya. Bank akan membeli dan menjual mata uang dan mengambil untung. Mereka bertaruh bahwa satu mata uang akan menguat atau melemah, membeli mata uang itu saat harganya murah, lalu menahannya hingga harganya lebih mahal dan mulai menjualnya untuk mendapatkan untung. Hingga tahun 1996, hanya bank-bank besar dan hedge fund dengan banyak uang yang mampu melakukan ini. Namun, kemudian muncul situs web bernama Global View yang memungkinkan orang melihat harga forex, membicarakan perdagangan, dan belajar dari satu sama lain. Pada waktu yang hampir bersamaan, pialang forex daring mulai bermunculan, yang memberi kesempatan kepada orang biasa seperti Anda dan saya untuk membeli dan menjual forex. Perusahaan menyadari bahwa mereka dapat menjual forex atau edukasi kripto atau bot otomatis menggunakan model perekrutan piramida MLM yang sama. Jadi, begini cara kerjanya. Oke,
Anda membayar biaya bulanan $100 hingga $300 untuk mengakses sinyal forex atau kripto, yang merupakan kiat atau peringatan yang memberitahu Anda kapan harus membeli dan menjual koin. Kemudian, Anda mendapatkan komisi untuk merekrut orang lain agar membeli paket yang sama. Penghasilan Anda sebagian besar berasal dari mendaftarkan lebih banyak orang, bukan keuntungan perdagangan yang sebenarnya. Lalu orang-orang di puncak sistem menghasilkan jutaan dari Anda dan orang-orang yang Anda daftarkan, bukan dari perdagangan mereka. Ada Christopher Terry yang mendirikan IAM Master Academy, yang kekayaan bersihnya sangat membingungkan sehingga beberapa situs mengatakan 2 juta, yang lain akan mengatakan $90 juta. Yang kami ketahui tentang orang ini adalah bahwa perusahaannya mengenakan biaya $275 kepada orang-orang untuk bergabung dan $250 per bulan untuk tetap aktif. Pada tahun 2018, mereka memiliki 68.000 anggota. Pada tahun 2022, ada 500.000 anggota, dan perusahaan tersebut menghasilkan setidaknya $1 miliar dalam penjualan. Dokumen mereka sendiri menunjukkan bahwa orang-orang dengan penghasilan tertinggi bukanlah pedagang bintang. Mereka adalah orang-orang dengan tim besar, dan lebih dari 95% orang memperoleh lebih banyak penghasilan dari perekrutan daripada dari perdagangan atau penggunaan produk itu sendiri, yang masuk akal karena Christopher Terry bekerja di MW Group. Saat ini, perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi IVIA atau IM Markets Live. Ada juga Johan Steinberg dari Afrika Selatan yang menjalankan Mirror Trading International. Jadi, beginilah cara kerja MTI. Orang-orang akan mengirimkan Bitcoin mereka ke MTI, yang berjanji untuk menariknya dan menggunakan algoritma pintar, robot, untuk memperdagangkan falas dan kripto secara otomatis. Mereka mengklaim bahwa anggota akan memperoleh keuntungan pasif harian sekitar 0,5% hingga 1,5% per hari, yang kedengarannya kecil, tetapi jika dijumlahkan akan menghasilkan keuntungan yang tidak realistis lebih dari 500% per tahun. Anggota juga dapat memperoleh komisi dengan merekrut orang lain, sehingga dengan cepat menyebar secara global sebagai semacam piramida MLM kripto. Pada tahun 2020, MTI mengklaim memiliki lebih dari 280.000 anggota dari 170 negara dan mengendalikan lebih dari 23.000 Bitcoin, yang bernilai lebih dari $1,1 miliar pada saat itu. Namun, sebagian besar pembayaran... Gue suka pakai Chromebag karena cuan banget. Transfer top up, semua gratis, nggak ada admin. Sebagian besar pembayaran kepada anggota didanai oleh setoran baru dari rekrutan baru. Pada Desember tahun 2020, 1 tahun setelah Ian memulai perusahaan, MTI berhenti membayar anggotanya. Dan sekarang Steinberg harus membayar lebih dari $3,4 miliar dalam bentuk restitusi dan denda. Internet memberi kita kekuatan untuk mengungkap orang-orang ini dengan cepat, tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk mengubah citra berulang kali. Dan meskipun perusahaan-perusahaan teratas telah terungkap sebagai penipu, orang-orang masih tertipu oleh promosi penjualan mereka karena hal itu sangat sesuai dengan budaya modern. Gagasan tentang uang cepat, menjadi jutawan laptop, dan bergabung dengan kelompok orang-orang kaya yang berpikiran positif, semuanya menarik mereka. Bukan, mobil mewah dan janji uang menarik orang, dan rasa kebersamaan serta rasa memiliki membuat mereka ketagihan. Sama seperti MLM lama. Namun, salah satu perbedaan utamanya adalah perusahaan-perusahaan lama sangat sukses dalam merekrut wanita. Pria biasanya tidak begitu tertarik. Namun, sekarang pria adalah pelanggan utama. Kelompok-kelompok baru menjual budaya kerja keras dan kebebasan finansial, dan mereka sering menyingkirkan citra laki-laki alfa. Bagi wanita, MLM lama menjanjikan koneksi, fleksibilitas, dan pemberdayaan pribadi. Bagi pria, kelompok gaya MLM modern menjanjikan kendali, status, dan kebebasan. Ini memanfaatkan gagasan bahwa pekerjaan tradisional dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sudah mati, bahwa Anda harus menjadi seorang wirausahawan, dan jika Anda tidak menghasilkan 6 digit pada usia 20-an, Anda tertinggal. Inti dari pesan ini tidak pernah salah. Anda harus bebas secara finansial dan mampu membangun sesuatu sendiri. Itu adalah tujuan yang sehat untuk dimiliki. Sayangnya, sistem yang mendasarinya buruk. Sama seperti orang lain yang membangun kerajaan nyata, Anda harus turun tangan untuk melakukannya sendiri. Itu tidak akan terjadi di ruang obrolan tempat Anda harus membayar untuk bergabung. Anda didorong untuk merekrut orang lain, dan uang sebenarnya ada dalam perekrutan. Ketiga hal ini harus menjadi tanda bahaya Anda. Kewirausahaan sejati berarti menciptakan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan orang. Memberikan nilai terlebih dahulu, bukan janji, dan mengandalkan loyalitas pelanggan, bukan perekrutan. MLM tidak menghilang,
mereka terekspos. Lalu sekelompok orang baru yang paham internet mengambil model bisnis yang sama, mengubah produk dalam bahasa, dan menemukan generasi baru untuk dijadikan target. Proses yang sebenarnya butuh waktu, inovasi, dan ketahanan. Dan itulah yang kami ajarkan di dalam aplikasi Alux. Ini adalah tempat di mana Anda dapat fokus pada diri sendiri dan pendidikan serta pertumbuhan Anda. Oke, bukan orang lain. Jika Anda siap untuk bekerja, unduh aplikasinya, pindai kode QR di layar, dan dapatkan diskon dan mulailah berinvestasi pada sesuatu yang nyata. Oke, jika Anda menyukai video ini, kami punya satu lagi untuk Anda. Jadi, tonton video tentang bagaimana miliarder menggunakan dana perwalian untuk mengalahkan sistem. Kami punya lebih dari 2000